Halo, salam rahayu, Wangulun Pasuki Langgeng rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi sedulur dengan saya Kinogo Surogo dari Warok Ongker Academy. Nah, sedulur, beberapa waktu lalu di jagat media sosial itu eh, gempar dengan adanya sebuah tantangan siapa yang bisa nyantet. Dia saat itu akan mendapatkan hadiah mobil dan uang tunai. Kalau nggak salah seperti itu. Dan tentunya ada beberapa orang juga yang terpancing, ada yang mencoba dan ternyata juga zong ya. Nah, saya tidak bahas itu, tapi akan saya bahas tentang santet itu bagaimana. Nah, dulur, santet kalau yang masih levelnya itu mengirimkan, memasukkan paku, memasukkan rambut, memasukkan kaca beling ke dalam tubuh manusia, hingga nanti keluar itu dalam tubuh silet dan jarum dan sebagainya, itu dalam keilmuan santet itu masih tarafnya masih level rendah. Itu masih level rendah karena hanya akan menyerang kepada satu target saja, yang mana target tersebut adalah orang yang tidak punya ilmu, bahkan kosong dari ilmu dan lemah mentalnya. Hanya itu saja yang menyerang. Yang paling tinggi itu apa adalah? Yang paling tinggi itu adalah santet pikiran. Di mana santet ini dikirimkan lewat pikiran, yang mana si target itu tidak merasakan, bahkan merasa hidupnya baik-baik saja, tetapi lama kelamaan hidupnya itu menjadi susah, banyak masalah, banyak kesialan, banyak musibah yang menimpa dirinya dan tentunya orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi tidak pada satu target, tetapi bahkan keluarga dan atau orang-orang yang di sekitarnya itu bisa terkena imbasnya. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah santet pring sedapur. Dia tidak hanya mengenai target, tapi keluarganya juga, dan 12 keturunannya. Ini luar biasa. Yang adalah santet pikiran, yang mana orang yang dikirimi itu seolah-olah hidupnya baik-baik saja, ya, tapi lambat laun emosionalnya itu tidak terkendali, kehidupan keluarganya itu banyak konflik, banyak cekcok, terus akhirnya lama kelamaan sia sakit, jatuh sakit, lalu meninggal dunia. Begitu dengan keluarganya yang pontang panting dan akhirnya juga hancur. Terus yang ketiga adalah santet karma. Ini alami. Jadi contohnya seseorang yang sakit hati, dizolimi oleh seseorang, akhirnya dia melakukan ritual untuk balas dendam, dan ini terjadi. Nah, sedulur, santet pikiran ini yang dikirimkan lewat pikiran ini luar biasa. Seolah-olah orang tidak tahu, tidak merasakan, orang-orang hidupnya baik-baik saja. Jadi itulah santet yang paling tinggi, tidak hanya mengenai dirinya, tetapi mengenai orang-orang di sekitarnya. Dan akibatnya itu bisa dilogika, ya, bisa dilihat dengan medis, ya, dan logis pokoknya, dan bisa dinalar. Itu santet yang paling tinggi. Terus pertanyaannya, apakah ini kalau orang yang tidak percaya santet, apakah bisa kena santet? Nah, saat ini persoalannya itu bukan masalah percaya atau tidak percaya. Selama semua orang, baik yang percaya atau tidak percaya, masih bernafas menggunakan unsur udara atau angin, maka selama itu pula manusia itu
bisa kemasukan yang namanya angin jahat. Ingat ya, ingat. Jadi mau percaya atau tidak percaya, selama orang masih bernafas dengan udara, selama itu pula orang masih bisa kemasukan angin jahat. Nah, sedulur, maka hidup itu ya luar biasa. Kita zaman kecil bahwa hidup itu enak, hidup itu luar biasa, hidup itu ramah. Ya. Orang-orang di sekitar itu ramah, tamah, tidak ada yang menyakiti. Tetapi ketika kita sudah beranjak dewasa, kehidupan itu berbalik. Kita melihat kejahatan, melihat ketidakbaikan, keburukan yang ada di sekitar kita. Di masyarakat kita sosial cenderung aman, tentram, damai. Tetapi di balik itu ada kegelapan hati manusia yang siap memakan manusia yang lain. Di balik damainya ada kekuatan hitam yang siap memakan manusia lainnya. Maka kita harus hati-hati, berdayakan diri, kita munculkan nilai spiritual diri kita untuk mencegah, untuk memagari itu semua agar kita tidak terkena santet itu tadi. Ataupun terkena, kita bisa menetralisirnya dengan baik. Dulur, sudah saya sampaikan, matur suwun atas partisipasinya dan jangan lupa tonton terus updatean dari saya. Matur suwun, salam rahayu, ulun pasuki langgeng rahayu.